seorang mahasiswi berusia 18 tahun, untuk mengumpulkan biaya pengobatan ibunya. Tak terhindarkan, ia menjadi alat bagi seorang CEO. Setelah kejadian itu, CEO menemukan bahwa gadis tersebut masih perawan. Lalu dia meminta asistennya untuk memberi gadis itu 300.000. Namun gadis itu bingung, karena sebelumnya mereka sudah sepakat untuk 200.000. Dengan prinsip yang teguh, dia merasa perlu mengembalikan kelebihan uang itu. Dia segera menemui CEO untuk mengembalikan 10.000 yang lebih itu. CEO mengira gadis itu datang lagi untuk meminta lebih banyak uang. Namun gadis itu dengan tegas mengatakan bahwa itu adalah uang lebih, dan dia hanya setuju dengan 200.000 yang sudah disepakati. Kata-katanya membuat CEO mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Dia akhirnya memberi gadis itu 10.000 yang lebih dan pergi begitu saja. CEO awalnya berpikir bahwa hubungan mereka hanya sebatas pertemuan singkat. Namun ibu gadis itu akhirnya meninggal, dan gadis itu menguburkan ibunya di pemakaman yang paling mahal. Secara kebetulan, pemakaman itu adalah milik keluarga CEO. Pada hari gadis itu menguburkan ibunya, CEO datang ke sana untuk inspeksi. Tanpa sengaja, dia melihat gadis itu berdiri sendirian di tengah hujan. Dari asisten, CEO mengetahui bahwa gadis itu bekerja keras untuk biaya pengobatan ibunya. Bahkan dia terpaksa bekerja di klub malam menjual minuman untuk uang. CEO baru sadar bahwa tarif tinggi malam itu hanya untuk biaya pengobatan ibunya. Tanpa alasan yang jelas, CEO tiba-tiba merasa tertarik padanya. Malam itu, dia pergi ke klub malam yang sama untuk bertemu gadis itu lagi. Namun, dari koleganya, dia mengetahui bahwa gadis itu sudah berhenti bekerja dan pergi. CEO berpikir bahwa dia takkan bertemu gadis itu lagi seumur hidup. 1 bulan kemudian, gadis itu merasa sering tidak enak badan. Dengan perasaan cemas, dia pergi ke apotek untuk membeli obat. Namun dia mendapati obat yang diberikan dokter sudah kedaluarsa. Dokter tampak tidak peduli. Gadis itu merasa curiga dan mulai berpikir, obat yang dia beli sebelumnya juga mungkin kedaluarsa. Dia membeli tes kehamilan, dan hasilnya menunjukkan 2 garis. Gadis itu langsung bingung, tidak tahu harus menghadapi ini seperti apa. Dia teringat bahwa dirinya juga anak luar nikah, dan merasa hidupnya tak akan pernah bahagia. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, menjadwalkan operasi pengguguran keesokan harinya. Ketika dia keluar dari ruang perawatan dengan pikiran kacau, dia secara kebetulan bertemu CEO yang datang ke rumah sakit. Melihat wajah gadis itu yang penuh dengan beban pikiran, CEO langsung menghampiri dokter dan menanyakan kondisi gadis itu. Setelah mengetahui bahwa gadis itu hamil, CEO bertanya lebih lanjut pada dokter, obat apa yang diberikan untuk mempertahankan kandungannya. Namun dokter menjawab bahwa gadis itu datang untuk menjadwalkan aborsi.